Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat. Semoga kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala segala kelancaran dalam mengerjakan setiap urusan kita. Kemudian di sini masih dengan Bapak lagi, Bapak Suryadian Salubis, guru bidang studi matematika di sekolah SMK swasta Teruna Padang Sidimpuan untuk kelas 11. Dan untuk melanjutkan materi kita yang sebelumnya yaitu pola bilangan. Setelah pola bilangan itu pada barisan dan deret yaitu adalah barisan dan deret aritmatika. Sebelumnya kita sudah belajar yaitu tentang pola bilangan. Dan sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu barisan dan deret aritmatika. Apakah Pak itu barisan? Barisan sudah kita pelajari dalam pola bilangan, sudah ada apa itu pola bilangan, apa itu barisan, sudah kita ketahui. Tapi di sini adalah barisan aritmatika dan deret aritmatika. Di situ dia apanya persoalannya. Untuk langkah pertama di sini kita harus tahu dulu apa itu barisan aritmatika. Untuk deret aritmatikanya mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita pelajari. Di sini Bapak akan menjelaskan itu barisan aritmatika, kemudian Bapak akan memberikan contoh tentang barisan aritmatika. Oke, untuk barisan aritmatika ini biasanya digunakan untuk mencari salah satu suku keberapa yang akan kita cari, kemudian rumus suku Kn dalam barisan aritmatika biasanya yang dicari. Itu ya untuk barisan aritmatika. Oke, kita langsung saja ke penjelasan, yaitu yang pertama di sini pengertian barisan aritmatika. Yang pertama yang kita pelajari adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan, atau barisan aritmatika, yaitu susunan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu yang suku berdekatannya selalu tetap. Oke, berarti barisan aritmatika ini merupakan barisan dengan beda atau selisih. Oke, dengan beda. Biasanya kalau dalam pola bilangan itu dia ada yang tambah 2, ada yang kurang 2, itulah dia yang dimaksud dengan beda di sini anak-anak kami sekalian ya. Oke, atau selisih, itu dia yang dimaksud dengan barisan aritmatika di situ perbedaannya. Oke, bentuk umum dari barisan aritmatika ini di sini ada U1, U2, U3, U4, titik-titik UN. Untuk U1 itu apa? Dulu udah kita pelajari materi sebelumnya, pola dan barisan, yaitu U1 itu merupakan suku pertama, U2 itu merupakan suku kedua, U3 merupakan suku ketiga, U4 merupakan suku keempat, titik-titik UN. UN itu apa? Suku Kn. Oke. Rumus dalam menentukan barisan aritmatika ini adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ini rumusnya anak-anak kami sekalian. Rumus ini tolong dipahami atau diingati anak-anak kami sekalian. Rumusnya Bapak ulang sekali lagi. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Untuk UN itu pengertiannya, UN itu merupakan suku Kn. Untuk A ini merupakan suku pertama, dan N ini merupakan nilai dari N yang akan kita cari nanti. Nah, itu dia, nilai dari N yang akan kita cari. Dan B ini merupakan beda. Nah, situ dia anak-anak kami sekalian ya. Mohon dipahami untuk rumus ini. Oke, UN merupakan suku Kn, A merupakan suku pertama, N itu merupakan N yang nilai yang akan kita cari, kemudian B itu merupakan beda. Lanjut ke contoh soal yang pertama. Oke, di sini ada contoh soal. Contoh soal untuk yang pertama Bapak kasih yang contoh soal 1. Tentukanlah suku pertama, beda, dan suku ke-20 dari barisan aritmatika 3, 5, 7, 9. Oke, maka yang di sini yang pertama kali yang kita harus cari adalah apa itu yang diketahui anak-anak kami sekalian ya. Yang diketahui adalah bilangan aritmatika atau barisan aritmatika sama saya 3,5,7,9 ya, ini dia. Apa itu 3 ini apa sih ya? 3 ini merupakan U1, 5 ini merupakan U2, 7 ini merupakan U3, dan 9 ini merupakan U4. 3 merupakan U1 itu apa? Suku pertama, 5 U2 suku kedua, 7 U3 suku ketiga, dan 9 U4 atau suku keempat. Nah, itu dia yang dimaksud dengan barisan aritmatika yang anak kami sekalian. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah suku pertama atau A yang tadi, beda, kemudian A atau B. Kemudian yang ditanya suku ke-20 dari ini jika diapakan, ya berapakah suku ke-20 jika dilanjutkan ini? U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9 sampai U20 berapakah nilainya? Yang suku ke-20 itulah dari pengertian dari soal ini anak kami sekalian. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masukkan
Kita cari suku pertamanya atau suku pertamanya tadi apa? Yaitu 3 di sini udah ada. Itu 3. Anak-anak kami sekalian ya. Suku pertamanya sama dengan 3. Kemudian bedanya atau B. Cara mencari B atau beda adalah ini. U2 dikurang U1 itulah cara mencari beda atau B. U2 dikurang U1 bisa juga U3 dikurang U2 atau U4 dikurang U2. Atau bisa juga kita lihat dari soal ini tambah. Ini kira-kira supaya dapat 5 diapakan dia? 3 ditambah 2 dapat 5. Kemudian dapat 7. Kenapa? 5 ditambah 2 7. Kemudian 7 dapat 9 berapa? 7 tambah 2. Maka ini merupakan dalam pola bilangan apalah? Tambah-tambah 2 atau 2. Nah itu juga bisa juga. Tapi kalau barisan aritmatikanya untuk mencari bedanya adalah U2 dikurang U1 sama dengan. Kita lihat untuk U2-nya 5. Dan untuk U1-nya 3. Maka mencari bedanya U2 dikurang U1. U2 tadi 5. U1 3. Maka 5 dikurang 3 adalah 2. Itu dia. Atau 3 ditambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. Nah itu yang dimaksud ya anak-anak kami sekalian untuk mencari bedanya. Kemudian kita cari. Yaitu berapa? BA suku pertama sudah tahu kita. Bedanya sudah tahu kita. Kemudian yang ditanya adalah suku ke-20. Untuk suku ke-20 kita masukkan dulu rumusnya. Apa rumus mencari barisan aritmatika? Yaitu N sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka U20 yang kita cari berapa? Suku ke-20. Maka adalah U20. Di sini adalah N-nya kan 20. Maka U20 atau suku ke-20 yang kita cari sama dengan A-nya tadi berapa? 3 ditambah N-nya berapa, Pak? N-nya adalah 20 dari sini. Dari N nilai yang akan kita cari tadi adalah 20. Kita kurang dengan 1, kemudian kita kali dengan 2. Maka suku ke-20 atau U20 sama dengan 3. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 20 dikurang 1 dapat hasilnya 19. Maka ini jadi 19 dikali 2. Maka U20 sama dengan 3. Kita kerjakan perkalian dulu. Ini kalau ada dalam kurung artinya dikali anak kami sekalian. Maka ini kita kalikan. 19 dikali 2 berapa? Adalah 38. Maka U20 itu sama dengan 3 ditambah 38 dari 38 didapat dari perkalian 19 dikali 2 ya anak kami sekalian. 3 ditambah 38 sama dengan 41. Jadi suku ke-20 dari barisan aritmatika tadi 3,5,7,9 adalah 41 atau sama dengan 41 anak-anak kami sekalian. Atau bisa juga anak-anak kami sekalian mencari ini. Oh, bisa dicontohkan di rumah ya anak kami sekalian. Ini tadi 3 ini merupakan U1, 5 U2, 7 U3, atau suku ke-3, 9 ini suku ke-4. Bisa juga terus ditambah 9 ditambah berapa? Oh, ini bedanya adalah 2. 9 tambah 2 dapat hasilnya 11 sampai dia suku ke-20. Dapat nanti suku ke-20 di anak kami sekalian tetap tambah-tambah 2, 9 tambah 2 11, 11 tambah 2 13 sampai dia U20 itu tetap hasilnya adalah 41 anak-anak kami sekalian. Oke? Untuk contoh pertama, Bapak harapkan anak kami sekalian dapat memahaminya. Oke, masuk kita contoh yang kedua. Contoh yang kedua apa itu? Tentukanlah rumus suku Kn dari suku dan suku ke-15 dari barisan aritmatika 5, minus 2, minus 9, minus 16. Berarti kita di sini mencari rumus suku Kn dulu dari barisan aritmatika, kemudian kita menentukan suku ke-15 dari barisan aritmatika itu. Oke, kita langsung saja yang diketahui anak kami sekalian. Yang diketahui adalah barisan aritmatika yaitu 5, minus 2, minus 9, minus 16. Ingat, 5 ini merupakan apa? U1 yaitu suku pertama, minus 2 ini merupakan U2 atau suku kedua, dan minus 9 ini merupakan U3 atau suku ketiga, dan minus 16 ini merupakan U4 atau suku keempat. Yang ditanya apa? Rumus suku Kn. Maka kita buat nanti rumus dari barisan aritmatika ini. Dan suku ke-15, oke? Suku pertama, kita lihat dulu suku pertama atau A sama dengan 5, yaitu 5 di sini. Suku pertama sama dengan 5. Kenapa 5? Karena ini dia U1-nya adalah 5. Oke, kemudian beda. Apa rumus mencari beda? Yaitu U2 dikurang U1. Berapa U2-nya? Kita lihat suku keduanya adalah minus 2 dan U1-nya merupakan 5. Jadi U2 dikurang U1 sama dengan minus 2 dikurang minus 5. Berapa minus 2 dikurang minus 5? Dapat hasilnya minus 7. Bisa juga minus 9 ini kita kurang dengan minus 2. Ini tetap hasilnya dapat minus 7. Sama juga yang anak kami sekalian. Mau 2 dikurang U1 pun bisa. Mau U3 dikurang U2 pun bisa. Mau U4 dikurang U3. Pokoknya yang nggak bisa itu U3 dikurang U1 langsung. Itu tidak bisa anak kami sekalian. Bisa dia yang saling berdekatan dia yang dikurangkan. Ya. Oke.
Dapat kita bedanya. Bedanya atau B-nya adalah minus 7. Kemudian kita tinggal mencari rumus suku Kn atau UN-nya. Langsung saja kita masuk rumus suku Kn atau UN sama dengan masukkan rumusnya. A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka A-nya kita tahu. A-nya tadi 5. Kemudian ditambah N dikurang 1. Kenapa Pak N dikurang 1 Pak? Kenapa nggak ada nilai N-nya? Karena yang kita cari itu rumus suku Kn. Untuk UN-nya kan kita tidak ada. Kita cuma disuruh mencari rumus suku Kn. Maka tetap kita tulis N dikurang 1 dikali minus 7. Bedanya tadi. Bedanya adalah minus 7. Maka 5 ditambah ini. Minus 7 ini kalikan ke dalam kurung 1 per 1. Yaitu minus 7 dikali N berapa? Yaitu minus 7N. Kemudian minus 7 dikali minus 1 dapat hasilnya positif 7. Kemudian ini masih bisa kita apakan? Kita sederhanakan ya. Untuk ini 5 positif dikali minus dapat hasilnya minus, atau positif dikali negatif dapat hasil negatif. Jadi 5 dikurang 7N ditambah 7. Maka jawabannya minus 7N. Minus 7N di luar kita tulis. Kemudian 12 ini dari mana Pak? Dari 5 ditambah 7 dapat hasilnya 12. Itu dia anak kami sekalian. Bisa juga 5 ditambah 7 duluan 12 baru minus 7N. Bisa juga, tapi di sini Bapak tulis minus 7N di luar Bapak pindahkan, baru yang Bapak tambahkan 5 ditambah 7 dapat hasilnya positif 12. Jadi rumus suku Kn untuk UN-nya dari barisan aritmatika tadi adalah minus 7N ditambah 12. Oke, masuk kita yang kedua, yaitu mencari suku ke-15 atau U15. Langsung masukkan aja rumusnya. Kenapa Pak? Karena kita sudah tahu tadi suku pertama. Dan bedanya juga kita sudah tahu. Masukkan rumusnya. A ditambah N dikurang 1 dikali B sama dengan, yang kita cari adalah suku ke-15 yang kita cari. Langsung saja masuk. 5 suku pertamanya berapa? 5 ditambah ini 15. Ya, 15 itu berapa? Karena yang kita cari adalah U15 atau nilai N yang akan kita cari yaitu 15. Maka N-nya 15 dikurang 1, kemudian dikali B-nya berapa? B-nya adalah bedanya adalah minus 7, maka dikali minus 7. Maka 5 ditambah, kerjakan dulu yang di dalam kurung seperti yang Bapak bilang tadi. 15 dikurang 1 sama dengan 14, kemudian kita kali dengan minus 7. Maka sama dengan 5 ditambah kalikan 14 dikali minus 7 berapa? Yaitu 7 kali 4. 28, 7 kali 1, 7, tambah 2, 98. Karena 1 minusnya, maka jadi minus 98. 5 ditambah minus 98 itu berapa? Yaitu 5 uang kita dan utang kita ada 98 kita bayarkan. Jadi tinggal berapa utang kita? Yaitu tinggal utang kita 93. Jadi jawabannya adalah minus 93. Jadi suku ke-15 dari barisan aritmatika 5, minus 2, minus 9, dan minus 16 itu adalah suku ke-15-nya minus 93. Bisa juga dipraktekkan dengan cara yang Bapak bilang tadi. Yaitu cari dia sampai suku ke-15, tambah-tambah minus 16 dikurang minus 7 berapa, karena bedanya minus 7 berapa dia, sampai nanti minus 15 dia dapat hasil itu anak-anak kami sekalian minus 93. Oke, di contoh kedua supaya lebih paham. Oke, kita masuk lagi ke contoh ketiga. Masih ada contoh lagi nih Bapak buat. Nah, ini dia. Dalam contoh ketiga Bapak buat dalam soal cerita ya anak kami sekalian. Nih, dalam soal ceritanya dalam suatu gedung pertunjukan. Oh, ini pertunjukan, entah pertunjukan apalah anak kami sekalian, entah pertunjukan sirkus, entah pertunjukan apa ya kan. Pokoknya dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Maka bisa kita bayangkan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Berarti 1, 2 ya, berarti ada 12 kursi. Dan baris kedua adalah 14 kursi. Berarti berlebih 2 dia ya. Barisan kedua merupakan 14 kursi. Dan barisan ketiga ada 16 kursi. Dan seterusnya dia anak kami sekalian. Dan seterusnya dia. Banyak kursi pada baris ke-20. Nah, ini yang ditanya ini banyak kursi pada baris ke-20. Untuk yang baris paling depan tadi adalah 12 kursi, baris kedua 14 kursi, baris ketiga 16 kursi. Dan seterusnya. Banyak kursi pada baris ke-20 yang ditanya. Maka langsung saja kita cari, diketahui suku pertama atau A. Suku pertamanya apa? Yaitu sudah pasti 12. Kenapa? Karena kursi barisan paling depan terdiri dari 12 kursi dari dalam soal cerita tadi. Maka suku pertamanya adalah sama dengan 12. Yaitu ini. Kursi paling depan yaitu terdiri dari berapa? Terdiri dari 12.
Masuk bedanya, kita cari bedanya. Udah tahu kita suku pertamanya, langsung kita cari bedanya. Bedanya adalah U2 dikurang U1. Mana itu Pak U2-nya? U2-nya adalah 14, U3-nya adalah 16, kemudian untuk U1-nya berapa? U1-nya 12 tadi, suku pertamanya 12, dari soal cerita ini suku kedua 14, suku ketiga 16. Oke, untuk mencari bedanya ya udah pasti U2 dikurang U1. Kita lihat dulu U2-nya atau suku keduanya, baris keduanya, yaitu 14. Maka 14 kita kurang dengan 12. Maka bedanya itu sama dengan 2. 14 dikurang 12 sama dengan 2. Oke. Sudah dapat kita. Yang ditanya apa? Yang ditanya banyak baris ke-20 pada kursi itu. Kursi pada baris ke-20 ya anak kami sekalian. Maka yang ditanya adalah U20 atau suku ke-20 atau bisa juga banyak kursi pada baris ke-20, itu dia maksudnya. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Berapa yang kita cari? Ke berapa? Suku ke berapa? Suku ke-20 sama dengan suku pertamanya berapa? Suku pertamanya 12, yaitu maka 12 ditambah ini N dikurang 1. N-nya berapa? N-nya 20, karena yang kita cari adalah nilai 20, suku ke-20. Maka 20 kita kurang dengan 1, kemudian kita kali bedanya berapa? Atau B-nya? B-nya tadi 2 yang kita sudah dapatkan, maka dikali 2. Maka sama dengan 12 ditambah 20 dikurang 1. Kerjakan yang dalam kurung dulu. 20 kurang 1, 19. Kita kali dengan 2. Maka 12 ditambah 19 kali 2 berapa? Yaitu 2 kali 9, 18, naik 1, 2 kali 1, 2 tambah 1, 38. Maka 12 ditambah 38 sama dengan 50. Jadi banyak kursi baris ke-20 itu adalah 50 dari soal cerita yang tadi anak kami sekalian. Mudah-mudahan dalam soal cerita ini lebih paham lagi. Dan ini ada Bapak contoh soal yang terakhir. Ini contoh soal yang terakhir ini. Kita lihat Bapak lihat dulu ya. Di sini bedanya. Ini diketahui. Langsung saja ya ke contoh soalnya Bapak. Diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-4 sama dengan 17. Dan suku ke-9 sama dengan 37. Tentukanlah suku ke-41 barisan tersebut. Berarti dalam soal ini yang dikasihnya itu cuma suku ke-4 dan suku ke-9. Sedangkan dalam rumus barisan aritmatika tadi ada suku pertama, ada beda. Berarti kita dalam soal seperti ini anak kami sekalian jangan bingung ya. Langkah pertamanya kita harus cari dulu bedanya, baru kita bisa dapatkan suku pertamanya. Maka di sini kita harus cari beda, harus cari lagi suku pertama anak kami sekalian. Karena di sini dia tidak dikasih suku pertamanya ya. Langsung saja kita masuk ke yang diketahui. Yang diketahui suku ke-4. Ya, suku ke-4 yang diketahui atau U4 sama dengan 17. Dan suku ke-9 atau U9 sama dengan 37. Yang ditanya adalah suku ke-41 atau U41. Langkah pertama dalam soal seperti ini anak-anak kami sekalian, kita cari dulu bedanya. Untuk mencari beda dalam soal seperti ini, biasanya kalau kita mencari beda dalam barisan aritmatika apa? U2 dikurang U1. Nah, itu dia. Kalau dalam soal seperti ini, karena kita tidak tahu yang mana U2, karena kita belum tahu suku pertamanya, yang dikasihnya cuma suku ke-4, maka bisa kita kerjakan dengan rumus seperti ini, yaitu cara mencari bedanya B. 37. Kenapa Pak 37? Dari suku ke-9 itu di luar. Kita tulis 37. Kita kurangkan dengan suku ke-4, yaitu berapa nilai suku ke-4 itu sama dikurang 17. Maka 37, ingat yang Bapak bilang, dari nilai suku ke-9 itu 37 ini, yang paling besar dulu kita buat, kita kurangkan dengan nilai dari suku ke-4 yaitu 17. Maka 37 dikurang 17 per, baru kita masukkan suku ke-9, kita kurangkan dengan suku ke-4, yaitu suku ke-9 ini, U9 kita kurangkan dengan U4. Nah, yang pertama nilainya dulu yang di atas. Nilai dari suku ke-9. Berapa? 37. Kemudian kita kurangkan dengan nilai suku ke-4 berapa? 17. Baru yang di bawahnya sukunya. Yaitu suku ke-9 dikurang suku ke-4. Itu dia anak-anak kami sekalian ya. Kita lanjutkan. 37 dikurang 17 dapat hasilnya 20. Kemudian per 9 U9 dikurang U4 atau 9 dikurang 4 itu dapat hasilnya 5. Maka 20 per 5 atau 20 dibagi 5 dapat hasilnya M4. Maka bedanya adalah M4. Dari soal ini maka sudah kita ketahui bedanya itu adalah M4. Kemudian langkah kedua. Langkah kedua baru kita cari suku pertama. Karena kenapa? Di sini tidak ada suku pertama, yang ada suku ke-4 dan suku ke-9. Oke, kita cari suku pertama.
Oke, langkah mencari suku pertama adalah atau A sama dengan A ditambah N dikurang 1. Oh, ini dikali B ya. Dikali B sama dengan UN. Ini UN. Langsung saja Bapak buat ke nilainya dia ya. Anak kami sekalian jangan bingung. Bingung untuk mencari suku pertamanya ini. Bapak ulang sekali lagi. A ditambah N dikurang 1. Kenapa Pak 4? Ini beda dari B tadi. Bapak buat langsung saja. Bapak langsungkan tadi dia. B sama dengan dikurang. Kenapa Pak 17? UN. Ini UN. Mau suku keberapa yang kita cari? Itu dia maksudnya anak kami sekalian. Oke. Langsung saja ini UN ya. Oke. A ditambah N dikurang 1. Kemudian kita kalikan dengan 4. Oke. A karena kita cari suku pertama adalah A. Kemudian kita tambah dengan N. N itu apa sih Pak? Ini dari suku ke-4 atau suku ke-9. Untuk anak-anak kami sekalian bebas. Yang mau yang mana yang dipakai di sini bisa. Mau suku ke-4 pun bisa. Mau suku ke-9 pun bisa. Yang penting ingat suku ke-4 nilainya 17. Dan suku ke-9 itu nilainya 37. Maka yang untuk yang di sini yang Bapak gunakan suku ke-4. Mau suku ke-9 pun nanti jawabannya tetap sama ya anak-anak kami sekalian. Ke A ditambah. Di sini yang Bapak gunakan suku ke-4 ya. ON, maka kita lihat N-nya N4. Maka di sini Bapak ambil dari U4. 4 ini dari mana sih Pak? Dapat pertanyaan seperti anak kami sekalian. Ini N ini dapat 4 adalah suku ke-4 yang Bapak ambil. Bisa juga suku ke-9 ya. Tapi yang Bapak buat sini 4. Maka N ini sama dengan 4. Bapak ambil dari suku ke-4. Maka 4 dikurang 1. Kemudian Bapak kalikan dengan 4. 4 ini dari mana Pak? 4 ini merupakan B-nya atau bedanya. Itulah dia ya anak kami sekalian. Sama dengan 17. 17 ini dari mana Pak? 17 ini merupakan nilai dari suku ke-4 atau U4. Berapa nilai dari suku ke-4? Itu sama dengan 17. Itu dia anak-anak kami sekalian. Maka langsung saja A ditambah 4 dikurang 1 berapa? 3. Kemudian dikalikan dengan 4 sama dengan 17. Maka A ditambah 3 dikali 4 berapa? 3 kali 4 dapat hasilnya 12. A ditambah 12 sama dengan 17. Kemudian apa? Kita pindahkan. Kita pindahkan A sama dengan 17. Ini positif 12. Kita pindah ke ruas kiri. Ke ruas kanan. Maka tandanya berubah jadi positif menjadi minus. Maka A sama dengan 17 dikurang 12. Jadi kenapa Pak dikurang 12? Ingat sekali lagi Bapak bilang. Karena positif 12 ini kita pindah ruas dia menjadi ke ruas kanan. Maka tandanya berubah yaitu 12. Positif 12 menjadi negatif 12. Maka 17 dikurang 12. Berapa 17 kurang 12? Sama dengan 5. Maka suku pertamanya dari soal tadi adalah 5. Suku pertamanya 5. Oke, untuk anak-anak kami sekalian sudah dapat kita bedanya, sudah dapat kita suku pertama. Selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal kita cari aja suku ke-41. Oke. Langkah ketiga kita cari suku ke-41. Maka suku ke-41 atau U41 sama dengan UN, masukkan rumusnya. UN sama dengan atau suku ke-N A atau suku pertama ditambah N nilai yang berapa yang kita cari. Kemudian dikurang 1 dikali B. U41 sama dengan kita lihat. Untuk A-nya suku pertamanya tadi berapa? Suku pertamanya 5. Kemudian ditambah. Suku berapa yang kita cari? Suku ke-41. Maka 41 dikurang 1. Kemudian kita kalikan dengan berapa B-nya tadi yang sudah kita dapat? B-nya 4 dikalikan dengan 4. Maka sama dengan 5 ditambah 41 dikurang 1 sama dengan 40 dikali 4. Sama dengan 5 ditambah 40 dikali 4 berapa? Yaitu 4 kali 0, 4 dikali 4, 16. Maka 40 dikali 4 dapat hasilnya 160. Langsung saja kita tambahkan 5 ditambah 160 berapa? Sama dengan 165. Jadi suku ke-41 dari contoh soal yang tadi itu sama dengan 165. Oke. Dari 4 contoh tadi yang Bapak buat, mudah-mudahan anak kami lebih paham tentang barisan aritmatika ini. Untuk deret aritmatikanya, mungkin untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan Bapak jelaskan ya. Apabila ada anak kami yang kurang paham dalam barisan aritmatika ini, bisa langsung ditulis di kolom komentar atau bisa langsung dijumpai dengan Bapak. Anak kami sekalian, mungkin terima kasih. Atas perhatiannya cukup sampai di sini saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada penyampaian Bapak yang kurang jelas atau kurang mengerti atau yang menyinggung perasaan mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.